Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan aku Yarman Andri di sini. Terima kasih masih di channel ini. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe agar aku makin semangat membuat konten berikutnya. Kali ini aku akan bicarakan tentang maksiat berpengaruh terhadap anak. Simak ya videonya sampai habis. Check it out. Orang tua pasti memberi nafkah kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kerja keras dari pagi sampai malam, banting tulang, kadang kejar lembur, untuk membahagiakan keluarga, untuk membahagiakan anak-anaknya, dan mencukupi kebutuhan. Terkadang kalau orang tuanya susah, ya dia sedikit memberi nafkahnya. Kalau orang tuanya kaya, dia bisa memberi nafkah yang lebih, yang serba kecukupan. Terkadang orang tua lalai dan lupa dengan syariat, dengan agama. Demi memutuhi keluarga, dia rela korupsi, mencuri, menipu, dan lain-lain. Kalau ini dilakukan, hal-hal negatif, hal-hal yang haram, maksiat yang dilakukan ini terus dilakukan, ini akan mempengaruhi kepada anak-anaknya. Hartanya, penghasilannya yang haram itu akan menjadi darah daging bagi anak-anaknya, mengalir ke makanannya dan akan mempengaruhi sifat anak-anaknya. Ada kisah satu keluarga, orang tuanya baik, taat agama, ibunya, bapaknya, tapi anaknya nakal. Orang tua ini konsultasi konselor ke psikolog, ke ustadz, gimana cara mengatasi anaknya. Konselor anak menanyakan kepada keluarga ini, kepada ibu ini, apa kelakuan anaknya, gimana cara mendidiknya, dan harta yang didapatkan apakah dari harta haram atau enggak. Orang tua ini, ibu ini mengaku dia tidak ada harta haram. Tidak ada harta haram. Dan bapaknya pun mengaku dia tidak ada harta haram, dia kerja keras, dia semuanya halal. Dan dia berani jamin itu. Terus konselor ini, konselor anak, konselor keluarga bilang mendampingi anak ini, tapi tidak ada perubahan, anaknya masih nakal. Dan konselor ini bertanya kembali kepada keluarga tersebut, kepada ibu itu. Dia langsung tembak, dia curiga ini anaknya anak kandung atau bukan. Jadi ditanya, "Bu, ini anak kandung atau bukan? Ini anak kandung ibu atau bukan? Jujur aja, karena ini agak sulit menanganinya." Bu, anak tersebut ini anak kandung atau bukan? Ini anak dari siapa? Karena dia melihat tidak ada kemiripan, terus sifatnya jauh beda dari orang tuanya. Orang tuanya, ibu bapaknya taat agama, anaknya nakal. Jadi ibu itu cerita jujur, dia bilang anaknya bukan anak kandung, anak angkat. Terus kalau anak angkat kan konselor itu bilang nggak masalah anak angkat, tapi asalnya dari mana? Asal anak ini dari mana? Anak itu, ibu itu bilang anak itu berasal dari anak ditemukan, anak yang diambil dari puskesmas, anak pelacur yang dibuang.
Nah, dari situ baru ketahuan asalnya. Berarti itu dari anak pelacur. Dari gen yang sudah salah dari awal. Jadi anak tersebut dari anak pelacur yang ditemukan, yang dirawat. Tidak, Ustadz dan konselor ini tidak masalah anaknya sudah dirawat, sudah dibesarkan ya. Tapi masalahnya ini dari gen sang pelacur tadi. Ini harus diruqyah agar anak itu berubah. Karena ini dari hasil maksiat, dari harta yang haram. Itulah kenapa anak-anak yang dari harta haram lebih banyak nakal, lebih banyak maksiatnya, mengikuti orang tua daripada yang alim. Lihat aja anak-anak koruptor, kayaknya nggak ada yang hafiz Quran, nggak ada yang hafal hadis. Contoh aja Imam Bukhari. Itu Imam Bukhari dari kecil udah hafal hadis, ada hafal Quran, karena dia dijaga orang tuanya dari hal harta yang subhat, apalagi yang haram. Dia tidak diberi harta yang subhat dan haram. Kalau yang contoh lainnya mungkin Ustadz Adi Hidayat ya, itu juga dijaga betul orang tuanya dari hal harta haram dan subhat. Jadi kalau kita ingin anak kita baik, anak kita taat, kita harus perhatikan harta yang kita berikan, yang kita nafkahi kepada anak-anak. Jangan mengharapkan anak itu baik, taat agama kalau orang tuanya memberi harta yang haram. Jangan mengharapkan anak alim kalau orang tuanya gak taat ibadah, gak memberi contoh. Jadi kita harus menjadi contoh, kita harus menjaga kehalalan harta kita supaya anak kita taat dan patuh pada agama dan bisa patuh pada orang tua. Oke, itu aja guys dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share jika ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.